Halo, selamat malam. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat ujian online, ya khususnya di sini bagi guru dan tenaga pengajar seperti dosen yang membutuhkan aplikasi ujian online. Ini bisa dimanfaatkan menggunakan platform Google. Tentunya di sini, jadi siswa atau mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk tetap bisa ujian walaupun di rumah, yaitu secara online. Oke, langsung saja. Jadi caranya sangat mudah di sini. Oke, langkah pertama kita buka dulu ya google.com. Jadi kita buka browse menggunakan Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita klik sign in di sini. Jadi kita masuk di akun kita dan silakan masukkan usernya ya, user dan passwordnya apa. Oke, kemudian setelah masuk kita pilih bagian ini ya, Google Apps. Jadi aplikasi platform Google yang dimana di sini ada berbagai macam ya, ada Google Translate, ada Hangouts, YouTube dan lain-lain. Jadi kita pilih Forms di sini. Ya, jadi bisa klik kanan, open link in a new tab. Jadi kalau sudah masuk, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat ujian online. Oke, jadi caranya simple di sini. Kita bisa langsung ke bagian blank, ya, atau langsung blank quiz juga bisa. Ya, contohnya di sini blank. Contohnya kita ingin membuat soal dalam pilihan ganda atau multiple choice. Jadi kita bisa pertama, misalnya kita tulis ujian online matematika. Oke, kemudian di sini bisa diberikan deskripsi, misalnya ujian online untuk kelas 3C, soal berupa pilihan ganda. Ya, jadi silakan tulis sesuai dengan deskripsinya, berupa petunjuk atau berupa cara menjawabnya bisa juga. Kemudian untuk mengisi soal, contohnya di sini kita membuat pertanyaan, misalnya 3 ditambah 7 sama dengan, ya. Jadi misalnya kita menggunakan multiple choice. Kita pilih multiple choice. Ya, tergantung ya, apakah kita ingin multiple choice atau jawaban yang singkat atau paragraf, itu silakan. Kita ambil contoh misalnya multiple choice untuk pilihan ganda. Kemudian kita pilih di sini jawaban yang sesuai pilihan ya. Misalnya pilihan 1 itu jawabannya 5. Nah, kemudian untuk yang pilihan kedua, misalnya jawabannya 7. Pilihan ketiga jawabannya 10. Pilihan keempat jawabannya 2. Nah, oke. Misalnya di sini cukup cuma satu saja jawabannya. Kemudian di sini kita bisa menjawab soal ya. Jadi soal di sini bisa kita beri skor yang mana yang benar. Jadi poin yang benar ini diberi skor, misalnya 5 atau 10 poin. Kemudian untuk memberi skor di sini kita tarik ke bawah pada bagian answer key, kita bisa memilih jawaban yang benar, misalnya di sini 387 sampai dengan 10. Itu untuk jawaban yang benar. Nah, kemudian untuk poin ya, kita bisa berikan poin dari 0 sampai 100, bahkan bisa sampai lebih ya, tergantung ya.
kita bisa membagi poin ini misalnya dari 5 soal dengan skor maksimal 100. Jadi kita bisa memberikan poin bila benar 20. Setelah itu done. Oke, itu contohnya untuk nomor 1. Nah, sedangkan untuk nomor 2 ya kita bisa berikan contoh lainnya, misalnya ini kita soal kewarganegaraan. Sila kedua Pancasila memiliki lambang, misalnya kepala banteng atau padi dan kapas. Ini contohnya ya. Nah, jadi kita bisa memberikan jawaban yang benar itu apa. Misalnya untuk sila kedua Pancasila itu memiliki lambang rantai, dan kita kasih poin 20. Oke, misalnya dalam soal ini kita membutuhkan siswa atau mahasiswa itu harus menjawab. Kita bisa mengklik ini sebagai required atau wajib. Ini juga bisa required. Dan misalnya saya ubah di sini poinnya 50. Karena contohnya saya berikan 2 soal. Kemudian ini juga saya berikan 50. Oke, kemudian kita bisa melihat review ya. Jadi tampilan awal itu seperti apa ketika siswa memasuki link ini ya untuk menjawab ujian online. Jadi di sini ada judulnya, ini dari segi tampilan siswa ya. Dan ini ada deskripsinya, dan ini ada soalnya. Ya, kita ambil contoh, kita siswa mengerjakan, kemudian kita kerjakan ini 3/7 misalnya jawabannya 7. Dan ini nomor 2 jawabannya misalnya bintang, dan submit. Nah, kemudian langsung di sini setelah siswa itu submit, jawaban itu akan langsung terekod dalam akun Google kita. Ya, misalnya kita ingin melihat ya hasilnya, kita tinggal mengklik respons di sini. Kemudian kita lihat siapa yang menjawab ya. Kita bisa lihat dari hasil keseluruhan. Jadi skornya hanya 1 ya yang betul ya. Kemudian untuk responnya di sini dua-duanya salah. Jadi nilainya 0. Jadi ini skornya ini untuk total responnya. Jadi di sini juga bisa melihat analisanya ya. Siapa yang menjawab. Kemudian juga di sini bisa melihat apa yang dia jawab. Kemudian satu lagi yang tadi terlupa. Jadi jangan lupa untuk memberikan kolom identitas. Jadi kolom identitas ini, oh ya, jadi kita bisa pindah ke atas ya. Kita isi ini sebagai kolom identitas yang paling atas. Kemudian kita pilih di sini short answer. Jadi kita bisa berikan misalnya nama lengkap siapa. Ini nggak pakai poin ya. Jadi ini kolom yang sangat wajib untuk mengetahui siapa yang menjawab. Kemudian yang kedua masih short answer. Misalnya nomor induk siswa. Ini juga required.
ini untuk identitas. Ya, kita ulang ya. Misalnya kita preview lagi dan diwajibkan siswa itu mengisi nama. Oke, contohnya ini ya. Nama lengkapnya misalnya Agustino. Kemudian nomor induk siswanya 12345. Nah, kemudian kita misalnya menjawab yang benar ya. Nah, 10, ini rantai, submit. Nah, kemudian kita lihat responnya. Jadi kita bisa melihat respon yang kedua itu dari bisa dari summary. Jadi ada yang dapat 100 ya, sebanyak 1. Kemudian di sini juga dilihat nama lengkapnya siapa, nomor induk, dan juga nilainya bisa dilihat. Dan dari segi question, pertanyaan, ini dia betul yang nomor ini, nomor 1 misalnya. Kemudian ada juga individual, jadi nilai dari individualnya. Saya di sini yang tidak nama lengkap yang tidak diisi itu salah. Kemudian kita bisa melihat yang kedua, tadi kan yang pertama. Nah, yang kedua tadi ada namanya, ada Agustino 12345, dan dia menjawab benar. Nah, data ini bisa di-download di sini ya. Jadi kita bisa membuat spreadsheet untuk melihat analisa dari segi Google Form. Berapa skornya, berapa yang benar, siapa yang ngisi, itu bisa dilihat di sini. Ya, ini contohnya ya. Dan di sini bisa terlihat juga ya, jam berapa, tanggal berapa. Jadi di sini ada 20 April 2020. Ini jamnya jam 22.16.22. Nah, jadi ini juga kita bisa mengecek siswa ini mengerjakannya apakah sesuai dengan jadwal atau tidak. Dan kita bisa melihat skornya. Jadi anak ini dia menjawab semuanya betul 100. Jadi kita tidak perlu mengecek manual karena sudah otomatis dari penilaian Google Form. Dan untuk pengaturan, jadi ini opsional ya. Jadi untuk pengaturan kita bisa membuat peraturan misalnya untuk centang collect email address. Jadi artinya dibutuhkan siswa itu untuk login sebelum menjawab. Nah, ini juga perlu ya karena dikhawatirkan nanti ada 2 nama mahasiswa yang sama tapi nggak ada emailnya. Kemudian untuk respon receipt juga bisa ya. Ini juga opsional. Untuk sign in di sini ada tergantung ya. Misalnya di sini apakah harus dalam lembaga contohnya, kalau enggak misalnya dalam Gmail atau Yahoo bisa di uncheck list. Kemudian untuk responden pastikan tidak bisa mengedit setelah submit. Jadi artinya dia bisa mengubah jawaban. Nah, kemudian yang kedua bisa opsional ya. Jadi dia bisa melihat hasil jawabannya ketika sudah submit. Tapi kalau misalnya hasilnya diumumkan nanti atau di kemudian hari itu bisa di uncheck. Dan untuk pilihan lainnya di sini ada presentation. Jadi bisa dibuat seperti ini ya. Misalnya ada ditampilkan progress bar-nya atau hasil dari ujiannya. Kemudian untuk ujian acak, soal acak bisa dicentang ya. Apakah soalnya urut atau acak. Kemudian untuk link untuk mencapit respon selanjutnya itu bisa dicentang juga. Kalau memang di sini ada 2 ujian misalnya, ujian matematika dan ujian IPS, bisa di-share juga linknya. Itu tergantung kondisi atau kebutuhan. Kemudian untuk confirmation message itu bisa dibuat seperti ini misalnya, jawaban Anda sudah kami record ya atau kami ambil, tunggu hasilnya minggu depan. Jadi nanti guru atau dosen akan mengumumkan minggu depan. Kemudian untuk yang quiz di sini
Jadi pastikan di sini make this a quiz karena ini memang soal ujian online ya. Kemudian untuk rilis grade atau diumumkan hasilnya itu bisa kemudian hari atau langsung setelah menjawab. Itu tergantung kebutuhannya. Kemudian untuk responden ya atau siswa nanti itu dapat melihat misalnya berapa jumlah soal yang terlewati. Jadi kalau misalnya ada settingan seperti itu bisa dicentang atau berapa jawaban yang benar atau mungkin berapa skor per soal. Nah itu tergantung ya settingannya apakah kita ingin membuat settingan seperti ini atau tidak, itu tergantung dari guru masing-masing. Dan klik save. Ya misalnya kita ambil contoh lagi satu kali lagi, kita preview. Sesuai dengan settingan tadi ya. Jadi saya di sini random namanya. Ya jadi di sini random ya. Nah, jadi email address ini misalnya diwajibkan tadi ya. Jadi kan saya wajibkan. Jadi harus email yang valid. Misalnya di sini emailnya ini saya pakai. Dia nomor induk random dan saya jawab ini. Nah, ini karena random jadi nama lengkapnya di bawah. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada poinnya ya. Jadi tadi saya centang untuk poin agar siswa tahu, oh berarti soal ini poinnya 50. Kemudian submit. Nah, setelah submit nanti ada kalimat seperti ini. Jawaban Anda sudah kami ambil, tunggu hasilnya minggu depan. Oke, terima kasih. Sekian dari sharing saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.